Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Amalia Al-Istiqomah, NIM 1812173. Saya dari kelas PAIB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tingkat madrasah aliyah kelas 10 semester ganjil. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu mengenai mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu kompetensi inti, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Nah, yang pertama yaitu kompetensi inti. KI yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi di bab pertama yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kompetensi dasarnya yang pertama meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, meneladani perilaku sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menghadapi berbagai intimidasi masyarakat Quraisy di Mekah. Yang ketiga, meneladani sikap istiqomah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan beribadah. Yang keempat, memahami sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Standar kompetensi di bab 2 yaitu perkembangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kompetensi dasarnya yang pertama, meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menghayati nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Yang ketiga, meneladani perilaku sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menghadapi berbagai intimidasi masyarakat Quraisy di Mekah. Yang keempat, menganalisis sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Islam di Mekah. Yang kelima, memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Yang keenam, mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah. Yang ketujuh, memahami sifat atau kepribadian dan peranan para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Yang kedelapan, memahami faktor-faktor penyebab hijrah sebuah sahabat Nabi ke Indonesia. Yang kesembilan, memiliki sifat tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Nabi di Mekah. Standar kompetensi di bab 3 yaitu perkembangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama, meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menghayati perilaku istiqomah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Yang ketiga, meneladani sikap istiqomah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan beribadah. Yang keempat, meneladani perilaku berani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat memimpin perang Badar. Yang kelima, memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Yang keenam, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang ketujuh, mendeskripsikan kebijakan pemerintah Rasulullah SAW
kedelapan, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah tahun 9 Hijriah. Yang kesembilan, memahami keberhasilan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Yang kesepuluh, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang ke-11, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang ke-12, menceritakan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Yang ke-13, membuat peta konsep mengenai kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW baik periode Mekah maupun Madinah. Materi yang kedua yaitu mengenai menghasilkan konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Nah, dalam hal ini penulis akan merujuk dalam buku paket sejarah kebudayaan Islam kelas 10 semester ganjil kurikulum 2013. Penulis akan memaparkan hasil konteks atau teks atau unit yang relevan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua, perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah.